Hey, kamu siap buat fakta-fakta baru? Cuma 43% dari bagian tubuhmu yang benar-benar dirimu. Sisanya adalah tetanggamu yang ramah, yakni makhluk-makhluk mikroskopis yang membantumu berfungsi dengan baik. Jasad renik kebanyakan hidup di dalam perut juga menyebar ke berbagai bagian lain tubuhmu dan tidak pernah meninggalkannya. Tapi, walau jumlah sel-selmu lebih sedikit dibanding jumlah mikroba, rata-rata ada 100 triliun sel dalam tubuhmu. Kalau kamu ambil semua mikroba yang tinggal di dalam tubuhmu dan menghitung gennya, jumlahnya sekitar 2-20 miliar gen beserta kombinasinya. Tomat punya lebih banyak gen daripada manusia. Tapi yang murni bagian diri kita ya. Kamu juga nggak perlu khawatir soal ini sebab yang penting bukan jumlahnya, tapi kompleksitas koneksinya. Sebenarnya otak kita besar sekali loh, hampir sebesar sarung bantal. Karena dipaksa menempati kepala yang relatif kecil, otak jadi banyak kerutannya. Kalau bisa membentangkannya, kamu bakal lihat ukuran sebenarnya otakmu. Saat menua, otakmu berangsur-angsur mengecil. Sampai usia 75, ukurannya jauh lebih kecil dari saat kamu berusia 30, dan otak mulai mengecil sejak usia 40. Ini terjadi ke semua orang, dan enggak berpengaruh apapun terhadap kekuatan mentalmu. Otak kita bisa menyimpan 7 bit ingatan jangka pendek. Tapi jangan bandingkan kapasitas otakmu dengan ponsel ya, bahkan dengan ponsel jadul keluaran tahun 2005 sekalipun. Karena 1 bita saja setara dengan 8 bit. Itu sebabnya kamu susah menghafal nomor HP. Ingatan jangka pendek kita berfungsi seperti papan tulis. Kamu terus mendapat informasi, tapi lambat laun akan kehabisan tempat. Memori kerja adalah hal penting yang kita butuhkan untuk melakukan hampir semua aktivitas harian apapun, termasuk ngobrol, bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dan bahkan mencoba menirukan gerakan dari video olahraga. Ingatan kita yang paling kuat dan emosional biasanya palsu. Begitulah cara kerja memori pusat, memberi kita kepercayaan diri untuk yakin bahwa semua yang kita ingat adalah nyata. Padahal yang harus kita percayai hanyalah sebagian kecil saja. Tulang-tulangmu juga makin rapuh sejalan dengan usia, dan tulang belakangmu mengalami tekanan. Karena itu, tinggi badan orang tua seringnya agak berkurang. Nah, kasus yang sama nih. Kamu itu sedikit lebih tinggi di pagi hari dibanding di malam hari, sebab tulang belakangmu beristirahat saat kamu tidur. Efek ini bersifat sementara sih, tapi sayangnya efek karena usia bersifat permanen. Umur kita diprogram dalam sel-sel kita. Sel-sel kita terus-menerus beregenerasi dan membelah, tapi punya semacam timer internal yang berhenti di saat tertentu. Sebagian sel juga berhenti bereproduksi lebih awal dibanding sel-sel lain. Rata-rata sel berhenti membelah diri saat kita berusia 100 tahun. Artinya, kalau kita berhasil menemukan cara mengakali sel-sel agar mematikan timer itu, kita berpotensi hidup selamanya. Di antara mamalia, cuma manusia yang bisa berjalan di atas 2 kaki dan tetap seperti itu seumur hidupnya. Mungkin kamu akan nyaut, kanguru dan gorila juga bisa kok. Tapi kanguru memakai ekornya sebagai kaki ketiga dan gorila memakai lengannya yang panjang untuk menjaga keseimbangan. Hei, berdamailah dengan lemak di tubuhmu. Lemak-lemak itu berfungsi sebagai bahan isolator, cadangan energi, dan penyerap benturan. Sebagian besar lemak ada di area pinggang, sebab di sanalah letak organ dalammu. Kalau sesuatu terjadi kepadamu, lapisan lemak ini juga akan melindungi organ-organ vitalmu dari kerusakan yang fatal. Ternyata tulangmu juga mengambil bagian dalam metabolisme. Karena sebagian besar tulang tersusun dari kalsium, waktu darahmu kekurangan kalsium, tulang mulai meluruhkan kalsium ke dalam aliran darah guna menyeimbangkan tubuhmu. Dan sebaliknya, waktu darahmu kelebihan kalsium, zat ini akan masuk ke tulang dan disimpan untuk nanti. Tengkorakmu terdiri dari 28 tulang yang berbeda. Banyak di antaranya menyatu untuk melindungi otakmu. Mandibula atau rahang bawah adalah satu-satunya tulang tengkorak yang hanya tersambung ke kepalamu dengan jaringan dan otot penghubung. Dan tulang terkecil di seluruh tubuhmu ada di dalam telingamu.
Namanya tulang sanggurdi dan besarnya tidak melebihi sebutir beras. Satu-satunya tulang yang punya selera humor dalam tubuhmu adalah tulang lengan atas. Karena itu, tulang ini disebut humerus. Hehe, enggak, yang ini cuma karanganku. Lanjut. Sebagian otot terkuat dalam tubuhmu bukan berada di lengan atau kakimu, melainkan ada di kepalamu. Masseter adalah otot utama yang tugasnya mengunyah. Dan untuk bisa makan dengan wajar, otot ini harus jadi yang paling kuat. Kamu tahu nggak nama otot yang bisa menggerakkan telingamu? Itu adalah otot temporal yang terletak di atas pelipismu. Otot ini juga membantumu mengunyah makanan. Kita punya loh dua otot yang cepat sekali, yakni otot yang mengendalikan tertutupnya kelopak mata. Bahkan ini adalah otot tercepat dalam tubuh kita. Mata itu rentan dan butuh perlindungan. Karena itu kalau refleksnya terpicu, otot ini akan menutup mata dalam waktu kurang dari 1/10 detik. Selama ini kita meyakini bahwa manusia bisa membedakan lebih dari 10.000 bau. Tapi penelitian terkini menunjukkan kita bisa membedakan lebih dari 1 triliun bau. Kita juga lebih pandai mengingat bau daripada apapun, dan bau bahkan bisa membangkitkan kenangan lama. Kita hanya mengenal warna ungu biru, hijau kuning, dan kuning merah. Semua warna lain adalah kombinasi dari 3 warna ini. Tidak mungkin menghitung berapa kombinasi warna yang bisa dilihat manusia, sebab setiap orang punya sedikit perbedaan penglihatan. Tapi rata-ratanya ada 1 juta kombinasi warna. Kita merasakan 80% cita rasa makanan berkat hidung dan kemampuannya untuk mengenal bau. Kalau kamu menutup hidung saat makan, kamu bakal hampir enggak bisa merasakan apapun. Kamu enggak akan bisa bedain kalau ada coklat atau ikan asap di dalam mulutmu. Indra penciumanmu sama sekali tidak berfungsi saat tidur. Otakmu tidak mengenali bau apapun. Jadi kalau kamu sudah tertidur dan ada bau busuk di dalam rumah, tidurmu enggak bakal keganggu. Si Milo BAB sembarangan lagi nih. Hidungmu tidak hanya membantu bernapas dan mencium bau, tapi juga menyaring udara bagi tenggorokan dan paru-paru yang peka. Saat kita menghirup udara kering, hidung bisa melembabkan, mendinginkan, dan menghangatkan udaranya kalau perlu. Oh iya, hidung juga membersihkan udara dari debu loh. Kita bisa tidak sengaja menelan benda-benda kecil seperti plastik, kaca, uang logam, dan banyak benda kecil lainnya. Benda-benda itu akan melewati saluran pencernaan dalam 48 jam. Bahkan ada seorang pria yang berhasil makan seluruh pesawat. Memang butuh waktu bertahun-tahun sih, tapi sedikit demi sedikit, dia menghabiskan hidangan logamnya tanpa kesulitan sama sekali. Waktu ditanya apa pesawat itu menetap dalam perutnya, pria itu menjawab, "Enggak kok, cuma lewat aja." Yang ini karanganku aja sih. Omong-omong tentang makan, kalau kamu merasa mengantuk setelah kenyang makan siang atau malam, salahkan insting dasarmu. Otakmu mengira, dan emang benar begitu sih, saat makan kamu aman. Dan kalau aman, kamu bisa berbaring dan beristirahat sebentar sebelum kembali lagi ke dunia yang penuh bahaya. Setiap orang punya bau unik yang gak bakalan sama dengan bau orang lain. Tapi kalau kamu kembar identik, bau badan kamu dan kembaranmu sama loh. Nah, otak kita menganggap memberikan hadiah adalah tindakan yang lebih positif daripada menerimanya. Manusia adalah makhluk sosial. Itu sebabnya saat kita melakukan perbuatan baik ke orang lain, kita sendiri akan merasa senang. Otak memberikan penghargaan kepada kita atas tindakan ini dalam bentuk oksitosin, yakni hormon bahagia. Mata kita adalah alat yang canggih, bahkan bisa ngalahin kamera yang pernah ditemukan sampai sejauh ini. Tapi sayangnya mata kita masih nggak bisa melihat sinar yang berasal dari tubuh kita. Ya, tubuh kita bisa berpendar. Persis kayak beberapa makhluk di laut dalam.
Bedanya sinar kita terlalu lemah aja, jadi cuma peralatan yang sangat sensitif aja yang bisa benar-benar melihatnya. Ups, waktu habis. Aku pergi dulu ya.